Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswandi dengan NIM 2420203861211080. Jadi pada kali ini saya akan mereview presentasi penerapan ALMA pada perbankan syariah. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke materi pertama. Baik, langsung saja. Jadi yang pertama itu ada manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas adalah proses pengelolaan aset dan liabilitas untuk memastikan bank syariah memiliki dana yang cukup dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Apabila likuiditas terlalu longgar, maka banyak dana yang menganggur sehingga keuntungan bank menjadi kurang optimal. Sebaliknya, jika likuiditas terlalu dekat, bank dapat mengalami kesulitan memenuhi penarikan dana nasabah dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, bank harus menjaga keseimbangan antara dana yang dihimpun dan dana yang disalurkan melalui pembiayaan. Dalam praktiknya, manajemen likuiditas menggunakan akad syariah seperti wadiyah, mudharabah, qard, wakalah, sukuk ijarah, dan juga musyarakah. Dan yang kedua itu ada gap management. Gap manajemen merupakan pengelolaan kesenjangan atau ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas bank berdasarkan jatuh tempo maupun sensitivitas terhadap perubahan tingkat imbal hasil. Jika terjadi gap yang tidak terkendali, bank dapat menghadapi risiko likuiditas dan ketidakstabilan pendapatan. Dampaknya dapat berupa penurunan laba, meningkatnya biaya dana, hingga terganggunya kesehatan bank. Untuk mengelola gap tersebut, bank syariah menggunakan akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan juga wadiyah. Selain itu, bank juga melakukan analisis gap secara berkala agar risiko dapat dideteksi lebih awal. Dan yang ketiga itu manajemen valuta asing. Jadi manajemen valuta asing ini itu bertujuan untuk mengelola risiko yang muncul akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Dalam perbankan syariah, pengelolaan valuta asing harus tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tidak boleh mengandung unsur spekulasi. Jika posisi valuta asing terlalu terbuka, bank dapat mengalami keuntungan maupun kerugian akibat fluktuasi kurs yang berdampak pada laba. Namun jika dikelola dengan baik, aktivitas valuta asing dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil. Akad yang digunakan antara lain adalah bai al-syar, wakalah, mudharabah, dan wa'ad untuk kebutuhan lindung nilai atau hedging syariah. Pengelolaan ini harus terhindar dari riba, gharar, dan juga maisir. Terus yang selanjutnya ada manajemen investasi dan juga pendapatan. Manajemen investasi dan pendapatan merupakan upaya bank syariah dalam mengelola aset secara produktif agar menghasilkan pendapatan yang optimal dengan tetap memperhatikan prinsip syariah. Apabila alokasi aset tidak dilakukan dengan baik, risiko pembiayaan bermasalah dapat meningkat dan menyebabkan penurunan laba. Sebaliknya, jika aset dialokasikan secara optimal dan terdiversifikasi, bank dapat memperoleh pendapatan yang lebih stabil serta meningkatkan kualitas aset produktif. Akad yang digunakan meliputi mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan istisna. Investasi juga harus menghindari sektor-sektor yang bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi secara kesimpulan, berdasarkan materi yang telah dibahas itu dapat disimpulkan bahwa ALMA atau Asset and Liability Management memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kesehatan bank syariah. Manajemen likuiditas membantu menjaga ketersediaan dana. Gap management mengendalikan ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas. Manajemen valuta asing mengurangi risiko perubahan kurs, sedangkan manajemen investasi dan
pendapatan bertujuan mengoptimalkan keuntungan melalui penempatan dana yang produktif. Jadi seluruh pengolahan tersebut dilakukan dengan menggunakan akad-akad syariah serta menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Dengan penerapan alma yang baik, bank syariah dapat mencapai keseimbangan antara profitabilitas, likuiditas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.